memberikan kepada kita jaminan kekal, jaminan keselamatan kepada siapa yang percaya kepada Dia. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian nomor 1, Jaminan Mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh-Mu. Setiap hari ku masukkan, setiap hari ku masukkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan, memuji Yesus penebusku. Aku berserah kepadanya, kini merasa sukacita, malaikat datang dengan tanda anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari termasukkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Ketiga, karena serahkan sedatannya, dalam tenebus dengan bahagia yang mendekat. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan yang memberikan kepada setiap orang-orang yang mau datang kepada-Mu Tuhan, untuk diberikan anugerah keselamatan. Jikalau kami mau merendahkan diri, datang mengakui dosa-dosa kami. Kami bersyukur pada sore hari ini, kami bersama-sama berhimpun orang-orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah, termasuk hamba-Mu Bapak Christian yang sudah di dalam Tuhan percaya mendapatkan jaminan mulia, jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pimpinan dan anugerah Tuhan, meskipun kami tidak mengerti, ada kejadian, kedukaan yang Tuhan izinkan kepada keluarga Bapak Christian. Saya percaya di dalam pengaturan Tuhan semuanya adalah indah. Tuhan, kami berdoa untuk prosesi ibadah pemakaman ini selanjutnya ke dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, saya mengajak Bapak Ibu kita bersiapkan diri untuk boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Yandira. Sebelum itu kita menyanyikan pujian yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Biarlah pujian ini juga menguatkan setiap kita, memberikan kekuatan serta penghiburan, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyanyi bersama-sama dua baitnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau dan musuh pun terkam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menikmati duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Gembala Pendeta Yamira. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh duka, karena orang yang kami kasihi telah Engkau panggil pulang. Namun kami terus berdoa di hadapan Tuhan, kiranya beranugerahlah memberikan penghiburan-Mu yang sejati kepada setiap kami, Tuhan. Kami menyadari bahwasannya kami selama masih ada di dalam dunia ini, kami terus mempertanyakan apa yang harus kami kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan-Mu. Maka ketika kami berduka, ingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, untuk kami menyadari akan tujuan hidup kami dan pengharapan yang seharusnya kami boleh miliki di dalam Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan beranugerah, berbicara melalui setiap kami, melalui firman yang sederhana ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah suasana duka atas kepergian Bapak Christian Pontolangi, Papa dari Kelvin, yang sangat mendadak dan tentunya membawa satu rasa duka yang sangat mendalam dari keluarga. Dan ketika akan dimakamkan, di mana jenazah yang dari daging akan kembali ke dalam tanah, maka kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Wahyu pasal ke-13. Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat ke-13, demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yohanes menuliskan satu kalimat yang sangat-sangat memberikan sebuah pertanyaan besar. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang mati bisa berbahagia ketika mati di dalam Tuhan? Maka kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di setiap sekitar kita, banyak sekali makam-makam yang sudah berjejer-jejer. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mungkin tanggal kematian mereka berbeda-beda. Ada yang masih muda, ada yang sudah lanjut usia, ada yang masih mungkin sedang usia produktif. Dan pertanyaannya adalah, kapan giliran Anda? Kapan giliran saya? Karena mau tidak mau, kita pasti juga akan menyusul mereka-mereka yang sudah mati. Dan ketika kematian itu menjadi sebuah momok yang menjadi rasa takut kepada setiap orang, toh kita pun harus suatu saat nanti menghadapinya. Dan tidak heran ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal, maka kita yang ditinggalkan di dalam dunia pasti merasakan kedukaan, pasti merasakan kesedihan. Mengapa? Karena ikatan cinta kasih yang sudah terjalin puluhan tahun, ikatan kasih sayang yang sudah terbentuk di dalam sebuah keluarga, tiba-tiba harus terputuskan.
karena lebih dahulu mereka meninggalkan kita karena Tuhan yang memanggil. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyaksikan orang-orang yang mati di sekitar kita, maka pertanyaan yang besar adalah, apakah rencana yang sudah selama ini mereka susun akhirnya harus gagal? Apakah setiap rencana yang sudah disusun akhirnya harus gagal karena kematian? Maka Bapak Ibu Saudara, di sini juga akhirnya mengandung sebuah pertanyaan. Lalu bagaimanakah tentang tujuan hidup setiap kita, orang yang masih hidup? Maka tujuan hidup itu menjadi satu pertanyaan yang harus setiap kita bisa jawab. Tidak peduli siapapun kita, status sosial kita yang sangat kaya ataupun miskin, harus bisa menjawab apa yang menjadi tujuan hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang tujuan hidup manusia, banyak orang yang tujuan hidupnya karena mencari bahagia. Dan apa yang menjadi standar bahagia? Orang mencari kebahagiaan hanya karena hartanya banyak. Tapi betulkah ketika harta seseorang melimpah, orang tersebut disebut bahagia? Jawabnya tidak. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah meninggalkan kita, yang mungkin sudah mati, yang sudah ada di kuburan, dengan meninggalkan harta yang begitu melimpah. Mereka masuk ke liang kubur tidak membawa 1 sen pun harta di hadapan Tuhan. Maka tujuan hidup manusia bukan untuk mencari harta. Tetapi ketika tujuan hidup manusia masih mengambang, maka untuk apa kita ada di dalam hidup di dalam dunia ini? Maka Bapak Ibu Saudara, hanya satu-satunya kitab suci yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya untuk apa manusia hidup, dari mana manusia hidup, untuk sebuah tujuan apa manusia hidup, dan kemana manusia setelah mati. Memberi penjelasan secara logis, secara jelas dan clear. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca apa yang dituliskan oleh kitab Wahyu dari Rasul Yohanes kepada setiap pembacanya, dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Maka muncul pertanyaannya, apa maksud mati di dalam Tuhan? Berarti ada mati di luar Tuhan. Apa maksud mati di dalam Tuhan? Apakah maksud mati di dalam Tuhan adalah seperti mereka-mereka yang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang meledakkan dirinya dengan mengatasnamakan Allah? Apakah mereka yang dikatakan mati di dalam Tuhan karena memiliki sebuah pengharapan bertemu dengan bidadari-bidadari katanya di sorga sana? Tidak. Mati di dalam Tuhan bukanlah demikian. Karena justru mereka tidak mengerti tentang siapa Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada satu prinsip. Ketika kita mencoba untuk mengerti Tuhan yang benar, siapakah Dia yang benar? Kita mungkin terlahir hanya diberitahu oleh orang tua kita, diberitahu oleh mungkin pembimbing rohani kita, bahwa ini loh Tuhan yang benar. Tapi Tuhan yang benar seperti yang dipercaya oleh banyak orang adalah Tuhan yang masih di awang-awang. Tuhan yang sepertinya tidak ada wujud. Tuhan yang sangat transenden. Tetapi ketika Tuhan yang transenden itu dipercaya, maka dari mana mereka mempercayainya? Apakah hanya dari katanya saja? Dan apa dasar katanya itu bisa menjadi sebuah kepastian di dalam hidup selama ada di dalam dunia, dan bisa menjadi dasar keyakinan yang utuh? Maka Bapak Ibu Saudara, waktu kita kembali kepada satu prinsip bahwa memang kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup. Dia adalah pencipta hidup. Dan ketika Dia menciptakan manusia, manusia diberi nafas hidup. Ketika manusia diberi nafas hidup, tentu Tuhan juga punya tujuan kepada setiap manusia. Untuk apa mereka hidup? Mereka hidup adalah supaya mereka bisa menikmati sebuah relasi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berjalan tanpa arah, mengumpulkan harta, mengumpulkan materi di dunia,
tetapi setelah mati tidak tahu kemana mereka harus tuju. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengenal bahwa Tuhan yang adalah sumber hidup ketika menyatakan atau memberikan hidup kepada manusia, Dia juga melihat atau juga memberikan sifat-sifatnya kepada manusia. Dia yang adalah kasih, Allah yang adalah kasih, memberikan kasih itu kepada atau ke dalam diri manusia. Itulah kenapa di dalam diri manusia ada sifat kasih. Maka jika ada keyakinan atau agama yang mengajarkan sebuah kebencian kepada manusia, maka perlu dipertanyakan, benarkah mereka percaya kepada Tuhan yang benar? Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang penuh kasih dan mengajarkan kasih kepada setiap orang. Bukan karena berbeda suku, bukan karena berbeda ras, karena tidak ada orang yang bisa meminta lahir dari suku apa, dari ras apa. Tetapi ketika Tuhan yang penuh kasih mengizinkan saya terlahir dari suku Bali, dan ketika saya terlahir dari suku Bali belum mengenal Tuhan, tapi ada masa kesempatan saya mendengar tentang siapa Tuhan yang benar, dan akhirnya saya percaya itu juga adalah karena anugerah dari Tuhan yang penuh kasih. Dan ketika Tuhan yang penuh kasih itu menciptakan manusia yang diberikan sifat kasih, tapi manusia sudah memberontak kepadanya, sehingga manusia jatuh di dalam dosa, yang berarti sebuah relasi yang putus hubungan dengan sang sumber hidup. Dosa itu bukan perbuatan. Perbuatan itu adalah akibat dari dosa. Dosa itu adalah sebuah status relasi yang sudah terputus dengan Allah. Dan ketika relasi sudah terputus, maka manusia terbutakan dan tidak bisa melihat, menyaksikan kebenarannya. Maka saudara, ketika akhirnya Allah yang penuh kasih berkenan untuk menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada manusia, dan manusia bisa mengenal Dia, itu adalah anugerah besar. Dan di dalam sejarah, hanya kitab suci yang satu-satunya mencatat bahwa Allah yang transenden, yang jauh di sana, mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dia yang adalah kasih, mau datang untuk menyatakan kasihnya kepada manusia di segala bangsa. Bukan hanya dari satu suku tertentu atau dari bangsa tertentu saja, bukan dari bahasa tertentu saja, tapi Dia mau memperkenalkan diri dari semua suku, bangsa, dan bahasa melalui Dia menjadi manusia. Kenapa Dia harus menjadi manusia? Supaya manusia bisa mengenal Dia. Tidak mungkin manusia bisa mengenal Dia jika Allah tidak menjadi manusia. Dan Alkitab mencatat Dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang pernah datang di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal Allah yang sejati. Yesus Kristus yang mengatakan kepada banyak orang-orang yang mendengarkan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Kristus." Maka ini adalah sebuah petunjuk yang sah, yang pasti, yang begitu jelas, yang sekaligus menjadi jaminan bagi setiap manusia untuk mereka percaya kepada Allah yang sejati. Maka mengenal Allah sejati haruslah melalui Dia yang pernah menjadi manusia. Haruslah dari Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia. Dan ketika Dia memperkenalkan diri kepada manusia, Dia juga menyatakan bahwa aku harus menggenapi apa yang menjadi upah dosa, yaitu Dia harus mati. Melalui apa? Melalui kematian di atas kayu salib. Dia mati bukan karena masanya mati, tetapi Dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai korban yang terbaik, yang harum di hadapan Allah. Dan sebelum mati, Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa hari ketiga Dia akan bangkit. Maka kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus, inilah yang menjadi satu pengharapan yang utuh bagi setiap kita yang mencari wajah Tuhan. Di mana kita bisa mendapatkan wajah Tuhan? Yaitu ketika kita
melihat Allah yang mau menjadi manusia, yang rela menggenapkan setiap apa yang dikatakan, yaitu upah dosa harus mati, tetapi menang atas kuasa dosa melalui kebangkitan Yesus Kristus. Disinilah kita mengenal siapa Allah yang sejati, sehingga tujuan hidup setelah kita mengenal Allah yang sejati adalah hidup kita menikmati Dia dengan penuh harapan yang pasti. Harapan pasti ini menjadi kunci hidup setiap kita. Setiap Bapak Ibu Saudara pasti punya harapan. Harapan apa yang akan Bapak Ibu Saudara inginkan ke depan? Dan harapan itu apakah kepastiannya? Di manakah kepastiannya? Ketika sebelum COVID melanda, banyak orang yang sudah punya harapan besar. Mereka yang sedang membangun usaha besar, mereka yang sedang merencanakan punya harapan untuk bisa berjalan-jalan ke luar negeri, mereka yang punya harapan untuk mengadakan sebuah pesta besar, tapi mendadak pupus semua, bahkan kehilangan banyak keluarga. Ada satu teman, waktu masa-masa COVID Delta, di dalam 3 minggu, 3 anggota keluarganya langsung dipanggil Tuhan. Di dalam 3 minggu, dia yang hanya seorang diri di keluarga, dia bersama ciciknya dengan papa mamahnya, dalam 3 minggu berturut-turut, pertama mamahnya, minggu kedua papahnya, minggu ketiga ciciknya. Betapa duka yang mendalam. Tapi ketika saya bertemu dengan dia, saya tanya, kamu pasti berduka. Puji Tuhan, papa, mama, cici sudah percaya Tuhan Yesus sebagai pengharapan sejati. Dan inilah yang menjadi sebuah penghiburan besar bagi mereka percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebuah pengharapan pasti. Itu seperti kalau kita di dalam dunia ini, kalau Bapak Ibu Saudara pernah misalkan membeli sebuah polis asuransi. Ketika kita membeli polis asuransi, misalkan asuransi jiwa sebanyak 1 miliar, maka setelah kita membayar premi perdana, kita sudah mendapatkan jaminan itu. Jaminan itu sudah jelas. Jika sewaktu-waktu kita meninggal, maka keluarga akan mendapatkan sejumlah uang jaminan tersebut. Namun ketika jaminan itu sudah pasti, tetapi jaminan itu belum kita terima. Kenapa? Karena masih ada periode tanggung jawab kita. Kepastian inilah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Firman-Nya ini yang ada di dalam Alkitab adalah sebuah jaminan yang pasti. Ini adalah satu polis asuransinya dari Tuhan sendiri, di mana siapa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sudah mendapatkan sebuah jaminan yang pasti kemana mereka akan menuju. Ketika saatnya mereka tutup usia, ketika saatnya roh berpisah dari daging, maka mereka yang mati di dalam Tuhan disebut berbahagia. Kenapa? Karena akan mendapatkan satu tempat bersama-sama dengan Allah. Rest in peace. Dan biarlah apa yang kita renungkan saat ini mengingatkan setiap kita. Saya tidak tahu jaminan apakah di dalam hidup setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan pada sore hari ini. Sejauh manakah saudara punya kepastian hidup untuk masa depan saudara? Dan bagaimana saudara meyakinkan bahwa saudara benar-benar memiliki kepastian yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan seperti apakah yang dipercaya, yang saudara percaya? Seringkali banyak orang percaya Tuhan seperti apa yang diinginkannya. Saya ingin percaya Tuhan yang senantiasa memberkati saya. Saya ingin percaya Tuhan yang selalu menjaga saya supaya saya tidak sakit. Saya ingin percaya Tuhan yang melindungi saya supaya saya tidak celaka. Ini adalah Tuhan buatan manusia. Tuhan buatan akal pikiran kita. Tetapi Tuhan yang sejati adalah Tuhan di mana ketika Dia menyatakan kehendaknya, kita hanya bisa menerima, hanya bisa bersyukur. Dan ketika saatnya kita menutup usia, ini adalah sebuah pernikahan surgawi. Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, kematian adalah pernikahan surgawi. Kristus yang adalah mempelai laki-laki
Kita gerejanya yang adalah mempelai wanita. Bukankah ketika mempelai wanita berjumpa dengan mempelai laki-laki, ada sebuah kebahagiaan yang begitu indah, yang hanya bisa dinikmati hanya oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya apa yang kita renungkan pada sore hari ini memberi kekuatan kepada kita. Bapak Christian Pontolang yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah berbahagia bersama Kristus di sorga, karena dia berjumpa dengan sang mempelai laki-laki. Dan bagi setiap orang yang ditinggalkan, baik keluarga, anak-anak, mereka yang sudah juga percaya kepada Yesus, bahkan yang sudah melayani Yesus, ada suatu pengharapan yang pasti. Pengharapan suatu kali kelak bisa berjumpa dengan ayah yang dikasihi, bisa berjumpa dengan mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini memberi kekuatan kepada setiap kami. Dan setiap kami yang mendengar benar-benar boleh memikirkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kami. Dan kepastian hidup, jaminan hidup seperti apakah yang saat ini sudah kami pegang. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu kepada orang-orang pilihan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah diberitakan. Dan kiranya ketika sebentar kami akan menghantar jenazah Bapak Christian ke liang lahat, di mana dari debu kembali ke debu. Kiranya Tuhan memimpin seluruh prosesi, sehingga seluruh prosesi boleh berjalan dengan baik. Dan terlebih keluarga yang berduka, keluarga yang ditinggalkan, Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan sejati. Penghiburan yang disertai dengan pengharapan kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum peti jenazah diturunkan, barangkali mungkin dari pihak keluarga ada yang mau menyampaikan sesuatu. Vin, maju aja Vin. Kelvin. Sudah. Ayo. Christian ay. Kehilangan sumber pembicaraan. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bapak Ibu semua. Biasanya kalau ada acara keluarga ini yang mewakili bicara adalah Pak Christian. Jadi ini saya sekarang yang tertua nih, jadinya agak tak pandai bicara. Ya, kita yakini semua apa yang difirmankan bahwa Christian sudah bersama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir. Mohon maaf jika ada yang Christian pernah lakukan mendukakan hati Bapak Ibu. Kami bersyukur, kami yakini apa yang terjadi saat ini ada rencana Tuhan yang indah. Kami tahu itu yang terbaik. Dan doa Bapak Ibu, kami sekeluarga, keluarga besar boleh terus dikuatkan. Ada banyak hal yang boleh kami rasakan kehilangan karena kakak kami ini memang tidak pernah marah ya, orangnya terlalu sabar. Dan suaranya dari dulu lembut, menjelang mau meninggal juga tambah lembut karena memang jantungnya ternyata. Itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Dan sebelum kita menghantar jenazah ini masuk ke lubang kubur, kita
diingatkan kembali akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan akan kembali ke tanah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan ketika kami menghantar jenazah dari saudara kekasih kami yang kami kasihi. Dia yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Maka kami secara manusia penuh dengan kesedihan. Namun kami tahu Tuhan yang adalah sumber penghiburan sejati memberi kepada setiap kami yang berduka satu penghiburan dan sekaligus pengharapan bahwa kelak kami akan bersama-sama di dalam satu keluarga besar bersama dengan Kristus yang mempunyai hidup kami. Dari debu kembali kepada debu, dan roh kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh rangkaian pemakaman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan beranugerah dengan langkah-langkah prosesi berikutnya. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima kasih.